Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Puji Lestari, salah satu dosen di Politeknik Negeri Semarang pada jurusan Teknik Sipil Program Studi D3 Konstruksi Sipil. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode penelitian, serta cara evaluasi pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Rekayasa Pondasi 1. Mata kuliah Rekayasa Pondasi 1 pada Prodi D3 Konstruksi Sipil memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester, di mana mata kuliah Rekayasa Pondasi ini merupakan bagian dari rumpun ilmu geoteknik yang membahas mengenai dasar-dasar perencanaan pondasi yang diletakkan di dekat permukaan tanah, termasuk di dalamnya membahas mengenai dinding penahan tanah. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang berbagai jenis pondasi, khususnya pondasi dangkal yang meliputi pondasi telapak, kemudian pondasi lajur, dan pondasi rakit, serta macam-macam dari dinding penahan tanah. Materi ini juga mencakup mengenai analisis daya dukung tanah, penurunan atau settlement, stabilitas, dan pertimbangan teknis dalam pemilihan jenis pondasi maupun dinding penahan tanah yang sesuai dengan kondisi tanah dan beban bangunan. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan Rekayasa Pondasi 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar pondasi dangkal dan dinding penahan tanah, kemudian menganalisis kapasitas dukung tanah, merancang dimensi pondasi atau dinding penahan tanah, kemudian menginterpretasikan data penyelidikan tanah untuk desain pondasi. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi stabilitas, baik stabilitas geser maupun cooling, serta penurunan dari pondasi dan dinding penahan tanah. Pembelajaran mata kuliah Rekayasa Pondasi ini dilakukan selama kurang lebih 16 minggu dalam 1 semester dengan metode pelaksanaan perkuliahan secara tatap muka. Sedangkan evaluasi hasil pembelajaran dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, penilaian terhadap tugas dan kriteria, kejelasan dan ketepatan dalam perhitungan serta penyajian laporan. Kemudian ujian tertulis dibagi menjadi 2, yaitu ujian tengah semester dengan ujian akhir semester, yang mana difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan pondasi dan dinding penahan tanah, khususnya pondasi dangkal. Kemudian yang terakhir adalah atau yang ketiga mengenai refleksi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan melalui kuis maupun partisipasi mahasiswa selama pembelajaran baik secara lisan maupun tertulis. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah Rekayasa Pondasi 1 untuk mahasiswa D3 Konstruksi Sipil Politeknik Negeri Semarang. Berikutnya merupakan gambaran dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang KS2D. Siang, Bu. Untuk pertemuan hari ini kita masih ketemu dengan mata kuliah Rekayasa Pondasi. Jadi kalau sebelumnya kalian itu sesuai dari peta kompetensi, kalian sudah belajar tentang teori Terzaghi. Untuk menentukan yang namanya kapasitas dukung ultimate atau yang kita sebut dengan QU. Jadi kalau kita rangkum materi-materi yang sebelumnya, kalian sudah belajar ada yang namanya tipe keruntuhan pondasi. Itu ada berapa? 3, yaitu keruntuhan
geser umum, geser lokal, dan penetrasi. Kemudian kamu juga sudah menghitung Q ultimate berdasarkan keruntuhan geser umum dan juga keruntuhan geser lokal. Kemudian pengaruh bentuk pondasi, diingat lagi kita ada bentuk persegi, lingkaran, kemudian lajur. Masing-masing dia punya koefisien yang berbeda dengan rumus umum yang kita punya, di mana misalkan QU itu kita punya rumus umum C kalikan NC ditambah Q kalikan NQ ditambah dengan setengah gamma B N gamma. Kalau pengaruh bentuk, ingat bahwa di suku pertama, kita sebut di sini suku 1, dia parameter koefisiennya bukan 1, misalkan kalau bujur sangkar, kita pakai di sini koefisiennya berapa kalau bujur sangkar? 1,3. Terus yang di suku ketiga 0,3 atau 0,4? 0,4. Nah, di ini kita sebut dengan suku kedua. Berikutnya ada juga kemarin kita sudah belajar pengaruh muka air tanah. Ingat, kalau airnya di permukaan tanah dengan di dasar pondasi atau lebih dari B di dasar pondasi, suku-suku mana yang berubah? Masih ingat ya? Masih. Oke, jadi kalau sudah, kita bisa lanjut ke materi hari ini adalah penentuan kapasitas dukung ultimate akibat daya dukung tanah dengan metode Terzaghi. Kira-kira yang sudah kalian pelajari ada kemarin apa aja? Tipe keruntuhan ada berapa? Tipe keruntuhan ada berapa? Geser umum, geser lokal, dan penetrasi. Kemudian kamu sudah belajar di Terzaghi itu rumus yang kita kenal ada Q ultimate sama dengan C kali NC ditambah Q ditambah setengah B kalikan gamma kalikan N gamma. Kemudian juga kamu sudah belajar kalau ada muka air tanah itu pengaruhnya ada di mana. Diingat lagi bahwa ini kita kenal sebagai suku pertama. Kemudian ini adalah suku kedua dan yang terakhir suku ketiga. Kalau sekarang kita bahasannya adalah akibat pengaruh beban luar. Jadi misalkan beban luar itu beban selain beban tanah yang ada di permukaan tanah. Bisa menyebutkan contohnya apa? Beban selain beban tanah sendiri yang ada di permukaan tanah. Beban apa? Beban urukan, pinter. Jadi salah contohnya adalah beban urukan. Misal begini, kamu sudah punya fondasi di situ. Kalau kita misalkan gambarkan ada beban fondasi, ada struktur fondasi dengan kedalaman DF, kemudian lebarnya adalah B. Maka kalau kita cerita ada beban merata di luar tanah sendiri, maka beban itu berdiri di sini. Dengan nilai adalah Q0. Maka kalau ada Q0, pengaruhnya terhadap persamaan umum kita seperti apa? Kira-kira seperti ini. Jadi kita punya fondasinya sama, kemudian rumusnya adalah seperti yang tertulis di papan tulis, maka
Dengan adanya beban luar, pengaruhnya ada di suku kedua. Di mana suku kedua diingat, suku kedua ini adalah dari dasar fondasi ke atas. Maka dengan adanya beban luar yang awalnya Q kalikan NQ akan menjadi Q ditambah Q0 dikalikan dengan NQ. Maka rumus umumnya akan menjadi CNJ ditambah Q plus Q0 kali NQ ditambah setengah B gamma N gamma. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau selain tanah uruk kira-kira apa tuh? Jadi selain tanah uruk contohnya begini, kayak misalkan kita punya fondasi di mana muka air tanahnya cukup tinggi contoh. Kemudian misalkan saya punya muka air tanah awalnya di sini. Kemudian akibat hujan dia mengalami genangan, misalkan ada genangan atau banjir, maka saya akan tinggi air banjir itu akan kita asumsikan sebagai beban luar, di mana besarnya adalah berapa? Besarnya adalah tinggi air yang banjir itu berapa, saya sebut sebagai H air, dikalikan dengan gamma W. Maka ini setara dengan Q0. Jadi selain tanah, kamu bisa juga beban luar bisa berupa misalkan ada dump truck waktu nguruk tanah, ada di muka tanah, dia punya beban kan? Nah beban itu kita bisa anggap dia sebagai Q0. Kira-kira itu. Jelas ya Mbak? Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup kita masuk ke contoh soal. Jadi misalkan tadi saya sudah cerita ada kondisi banjir, airnya naik, maka di situ kita punya pondasi rakit dengan lebar adalah 10 kali 10. Kedalamannya kira-kira ada di DF-nya. DF-nya berapa tuh kalau dari soal? 2,5 meter. Kemudian dia ada di tanah lempung dengan C 90 kN per meter persegi. Kemudian gamma sat nilainya adalah 20 kN per meter kubik. Sedangkan V-nya itu adalah 0. Maka kalau kamu diminta mencari nilai QU, QU-nya sama dengan berapa? Sama seperti sebelumnya, kita cek dulu dengan V sama dengan 0, maka NC dan N gammanya berapa? Dilihat di tabel. C-nya berapa? 5,7, NQ-nya 1, 0. Nah dari sini kita baru mengerjakan bahwa QU, ingat kalau pondasi bujur sangkar kemarin gimana? Rumusnya adalah 1,3 plus Q0. Ingat karena ada muka air banjir dikalikan dengan NQ plus kali N gamma. Ingat di suku ketiganya berubah nggak karena ada airnya di permukaan tanah? Berubah, maka di sini menjadi gamma efektif atau gamma aksen. Nah sekarang kita hitung, kalau tinggi banjirnya itu 1 meter, maka Q0-nya akan menjadi
1 dikali gamma W-nya berapa? 10 kilonewton per meter kubik. Nilainya adalah 10 kilonewton per meter kubik. Sehingga kalau ini kita hitung 1,3 kali C-nya adalah 90, kalikan NC-nya 5,7, ditambah Q-nya berarti berapa? Q-nya adalah 2,5 dikali 20 dikurangi 10. Dari mana? Ini adalah DF, sedangkan ini adalah gamma aksen karena dia terendam. Terus kalau ini sudah ditambah dengan Q0-nya kita masukkan di sini yaitu 10 dikali NQ-nya 1 plus 0,4 kali gamma aksennya berarti 10 kalikan B-nya adalah 10 dikali Q-nya 0. Berarti suku ketiganya akan sama dengan 0. Sehingga kalian hanya hitung suku 1 dan suku kedua. Maka kalau ini dihitung kira-kira hasilnya adalah berapa? 2691,9. Satuannya kilonewton per meter persegi. Paham ya sampai sini? Sekarang kalau saya punya soal begini. Kalau saya punya soal begini, ada yang bisa menyelesaikan berapa nilai QU? Oke, Farik silahkan. Boleh bawa kalkulator dengan tabelnya. Ada spidol? Oke, silahkan. Mungkin ini Mas ganti ini biar enggak bunyi. Boleh dihapus.
Sudah? Oke, terima kasih. Jadi kita bahas bahwa QU nilainya berapa. Kita mulai dari V-nya dipakai buat mencari NC, NQ, dan N-gamma. Kemudian dicari juga Q, yaitu gamma kali DF, dapat DF-nya 1, gamma 16. Q0-nya sudah ada di soal, yaitu 5. Cuma di sini tolong diperhatikan Q-nya jangan hanya ditulis Q, tetapi Q plus Q0, sehingga hitungannya sudah betul, cuma rumusnya perlu ditambah sedikit. Itu ya. Sampai sini ada yang belum jelas? Jelas. Oke, kalau jelas berarti kalian bisa catat, kemudian kita mulai ke latihan soal. Oke, jadi KS2D untuk pertemuan hari ini latihan soal sudah kalian kerjakan. Maka kita bisa simpulkan bahwa ingat lagi bahwa persamaan Q ultimate itu kita bedakan menjadi 3 suku. Ingat bahwa kalau ada beban luar maka cek di suku kedua, karena di suku kedua parameternya itu adalah dari dasar dari dasar pondasi ke atas, sehingga Q-nya akan menjadi Q beban overburden ditambah dengan beban luar. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kita ketemu di minggu depan. Selamat siang. Demikian tadi video unjuk kerja pemenuhan tridharma di bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta sudah membantu dalam proses hingga pembuatan video ini, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.